Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain amma ba'd. Qala ta'ala fi ayatil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayuhan nas ittaqul haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wasiqal ladzi taqarrabahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Wa qala aidan Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana ida li awalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur razikin. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ubasu hayya. Para jamaah sekalian yang berbahagia, wabil khusus Bapak-bapak pimpinan daerah Muhammadiyah Sidoarjo, Prof. Ahmad Daul Milal yang saya hormati, beserta seluruh jajaran, Ibu-ibu Aisyah, para pimpinan cabang, Ortom, bersyukur sekali bisa bertemu di majelis yang penuh barakah. Saya merasa tersanjung, terhormat, bisa diundang di tempat ini. Ini saya yang kedua. Dulu kesini belum jadi. Hari ini saya pangling sekali karena kemarin pas resepsinya Mas Tamhid saya tidak mampir. Para jamaah sekalian, Kanjeng Nabi nate ngendikan, besok di swarga ana wong salat, poso, zakat, sedekah, tapi di swarga tidak bisa memandang wajahku. Puasa, sholat, zakat, ngaji Quran, tapi ketika di surga dia tidak bisa memandangku. Saya khawatir jangan-jangan kita cocok wong Muhammadiyah. Jangan-jangan wong Muhammadiyah. Kenapa? Kenapa ya Rasulullah? Sebab nalika saben-saben jenengku disebut, gak tahu nyebut sholawat nang aku. Leres mboten iki. Sholawat itu harus dilisankan, tidak boleh dalam hati. Yun sewu, wong NU berlebih-lebihan sholawati, wong Muhammadiyah berlebih-lebihan gak sholawati. Podo dene. Bahaya ini. Saya kebetulan juga Ketua Dewan Muhtasar Majelis Al-Hikmah saya. Sholawatan itu loh. Salah aku didadekno, saya Ketua PDM 2 periode. Sekarang dilereni ganti Majelis Tabligh Dakwah Komunitas. Kita pangan langsung. Saya kemarin bikin komunitas burung berkicau. Loh, apa sih? Komunitas Purel. Loh, pani ya sampean dakwani komunitas Purel. Tak kandani yuk carane. Saya juga bin roh komunitas pemuda Pancasila. Di depan di Majelis Al-Hikmah itu ada sekitar di Malang Raya aja sekitar 50.000 anggotanya. Se-Jawa Timur sekitar 2 juta. Dan itu kalau pagi gitu, Ahad pagi ini, itu yang hadir sekitar 10-20.000 majelis sholawat. Misalnya, yang memberi tausiah selalu saya. Sudah hampir 32 kali saya beri tausiah di kalangan ahlul bid'ah. Ayo.
Para jamaah, hari ini yang berikan tausiah adalah Ustadz Nurbani Yusuf, Ketua Muhammadiyah Kota Batu. Oh, wani sampean, Pak. Saya bilang pada para ribuan jamaah dalam bahasa Jawa, karena memang ini kan grassroots. Saya bilang, para jamaah, sinten ingkang sanjang tiang Muhammadiyah nek salat boten maos usoli, maos mek jenengan boten mireng. Lah padha iki lak maca nek jero ati to, Pak. Para jamaah, sinten ingkang sanjang tiang Muhammadiyah boten sholawatan, sholawat mek boten kula speaker. Para jamaah, sinten ingkang sanjang tiang Muhammadiyah boten nate slametan, slametan mek jenengan boten kula undang. Lah terus tanya, lah terus napa bedane Muhammadiyah kali NU? Mboten enten. Napa bedane? Para jamaah sekalian, hari ini saya tidak akan bahas materi dakwah, tapi saya ingin bahas tentang strategi berdakwah, metode berdakwah. Soal materi pun kula lakoni tiyang Muhammadiyah jos. Tapi soal metode kita kalah, strategi kita kalah, kaku. Kula niki nyuwun sewu mboten seneng gawe LCD. Pengajian-pengajian besar niku mboten butuh LCD, Pak, tapi kaulan sakila. Rumuse napa ngaji sadurunge tahajud. Kata-kata kita itu jadi membekas, gampang diingat. Nek tiang biyen niku para kiai niku mboten angsal, ilmu dicatet niku mboten angsal, Pak. Ilmu dicatet ilang barokai. Sampeyan mboten bingung nyatet ae. Bingung nyatet gak diwaca, gak diamalno, wis madhek nek catetan tok ae. Coba. Kula napa kok sering nyebut mboten Muhammadiyah tapi Muhammadiyah. Soale kula saniki bahas tentang Pak R. Fakhrudin. Pak R. Fakhrudin niku tiyang Jawa medhok. Mboten saged ngendikan Muhammadiyah, mboten sagete Muhammadiyah. Dia tidak bisa bilang an'amta alaihim, tapi beliau selalu bilang an'amta ngalaihim, ghairil maghdubi ngalaihim. Jawa medhok. Pegawai KUA golongan loro B, 5 periode jadi ketua PP Muhammadiyah. Pada saat Pak R. Fakhrudin inilah berdiri ratusan universitas, ratusan rumah sakit, ribuan sekolah masanya Pak R. Fakhrudin. Bukan masanya Prof. Amin, bukan masanya Buya Syafi'i, bukan masanya Prof. Din, tapi pada masanya Pak A.R. Fakhrudin. Pegawai rendahan golongan loro. Tidak punya rumah, omai ngontrak, dodolan bensin. Saya 3 bulan tinggal di rumahnya. Insya Allah Muhammadiyah saya bersanad. Sampean bersanad ora? Loh, bersanad saya. Saya berguru kepada Pak A.R. Pak A.R. berguru pada Kiai Hisam. Kiai Hisam berguru kepada Kiai Ibrahim. Kiai Ibrahim berguru kepada Kiai Dahlan. Loh, sampean? Bersanad saya. Bersanad saya. Lagi kan lagi sanad-sanatan ya ayo. Nah, Pak R. Fakhrudin itu, Pak. Pernah ketika beliau ditugaskan di Bengkulu, beliau jadi KUA, penghulu. Diundang yasinan, Pak. Iki lah, enten kormu balik Muhammad Sidarjo ya. Wah, pas sih. Diundang yasinan. Nek jenengan diundang yasinan, dugi napa mboten? Ora teko, lecik. Diundang yasinan rawani, diundang tibaan rawani.
Diundang lawannya terus dakwai nandi. Hadir Pak, nggih, mangke kula dugi. Terus tanglet. Lah mangke berangkatnya saking pundi? Ya berangkatnya dari rumah masing-masing Pak R. Napa jawabane Pak R? Dos pundi menawi berangkatnya saking masjid. Dakwah, Pak. Lho napa kok saking masjid? Jamaah sareng-sareng riyin. Jamaah isak dulu di masjid, terus berangkat ke tempat ngaji bareng-bareng. Jamaah Yasin sing asale gak tahu sholat jamaah di masjid, diajak sholat jamaah teng masjid. Dakwah napa mboten niku? Setunggal dapat. Sampai di tempat ngaji, Pak R tanglet malih. Pak R tanglet ngaji ini dos pundi. Ya biasa Pak R, ngajinya yang ngaji, ndonga, berkatan, wangsul. Pak R bilang, dos pundi gimana kalau sebelum berkatan kita kaji 1, 2 atau 3 ayat. Loh, menawi Pak R kersa monggo ngaji. 5 ayat dikaji. Malam Jumat berikutnya giliran yang lain bilang, Pak R, gimana kalau kemarin dilanjutkan? Loh, menawi jangan kerso monggo dilanjutkan. Saben mari ngaji Yasin dilanjutkan kajian surat Yasin. Setahun setengah jamaah Yasin berubah dari ranting Muhammadiyah. Niku lho Pak, dakwah. Pada tahun 1985, Pak R. Fakhrudin diundang ke Tebuireng oleh Gus Dur. Gus Dur pernah bilang, saya ini orang Muhammadiyah yang dititipkan di NU. Gus Dur. Kenapa ya? Gus Dur kuwi nate ngekos teng daleme Pak R. Fakhrudin. Bahkan Bu Sinta Nuriyah, bojone Gus Dur niku nate sekolah keliru teng Mu'alimat Muhammadiyah, dikira muslimat. Awak dhewe lak enggak ada mu'alimin kali mu'alimat. Nah, teng Mu'alimat niku sampai 3 wulan Bu Sinta bingung loh, kok kiai ini gak podo, kok sembayangnya orang nggih kunut tanglet loh. Baik aku kok dek mu'alimat loh. Mu'alimatan do iya keliru Pak. Tiba dikira muslimat. Nah, pada bulan Ramadan itu kemudian Pak R. Fakhrudin diundang di Tebuireng puasa. Mantun buka, sholat maghrib, bercengkrama sebentar, Pak Fakhrudin pamit pulang. Gus, kula pun sholat, pun buka, acarane pun cekap, kula badhe wangsul. Loh, jangan dulu Pak R, ini masih ada 1 acara lagi. Loh nopo? Para jamaah nyuwun panjenengan dadi imam traweh. Loh, wani ya Pak sampean ngimami sholat traweh 23 rakaat. Saya pernah ikut sholat tarweh di Blitar, di Udanawu, Serengat Blitar, 23 rakaat 5 menit. Sekali-sekali nyoba Pak, biar tahu sensasi gitu loh beragama ini. Ojo mek 11 tok ae dieloi, kadang-kadang yang 23 5 menit itu sensasi. Mek ojo terus-terusan. Dan itu Pak, itu syaratnya, itu kita tidak boleh buka dulu kecuali dengan 1 butir kurma dan separuh gelas air. Syaratnya. Nek jenengan sak piring mutah sampai. Semaput paling enggak. Itu butuh stamina yang kuat Pak. Wes alhamdulillah barsub sub pet kanok lereni lho. Dasar itu. Dasar itu salat thariqah itu.
Masya Allah, ikuti aja, sekali aja, paling nggak biar bisa cerita kayak saya gitu loh. Oh di konong ini, di konong ini, di konong ini gitu. Nah, Pak diundang di sana, ngimami traweh, tanglet para jamaah, sholat damel coro NU, nopo coro Muhammadiyah. Seluruh jamaah sepakat NU berarti 13 rakaat. 13 rakaat biasanya bolo NU niku 15 menit mari maksimal. Lah niki 8 rakaat sampai jam 8:30. Jengkule damaan redeg kabeh. Noleh Pak Teng Buri jamaah lanjut 13 nopo witir, langsung sepakat witir. Niku Pak Pak. Gus Dur pernah bilang, orang Muhammadiyah yang bisa memuhammadiyahkan 400 orang NU dalam semalam Pak Fakhrudin. Orang ujak-ujuk beta ngejaknya nih lho. Sing dijak boten krasa guyu malah sepakat wetir loh, ngoten kangelan ngoten. Wise, bijak. Sekarang itu diperlukan ulama-ulama yang bijak, Pak. Boten ulama sing kenceng, tolek sing kenceng di jero masjid mawon. Kale metu-metu. Lek metu urusane dawa. Kita ini sering kali bilang innamal khamru wal maisir wal ansab wal ajsam rijsun min amali syaiton. Dek mimbari masjid gak ana wong ngombe, gak ana wong main. Lah coba nang pasar sebelah innamal khamru wani tak kayak duit 1 juta kena gesangu nang puskesmas lah mulai benjut kabeh. Kita ini seringkali kenceng karo koncone dhewe, karo ngomong beta ambek koncone dhewe, begitu ketemu beta temenan gak muni. Ayo wis ngomong kulu bid'atin dolalatin masjid jamek iku ayo. Ayo wis wani wis. Lek moro dimudun ngono. Nah ini kan metode. Nah kita itu mari kita berdakwah itu ya Rasulullah itu kan Masya Allah luar biasa. Jadi yang dilakukan Pak Air itu juga bersanad. Pernah suatu kali Rasulullah SAW itu punya sahabat, itu beliau sangat cinta. Namanya Abdullah bin Nu'man. An-Nu'man ini posturnya pendek, gemuk, ireng, lucu. Dia belum ngomong saja, orang sudah ketawa. Delok raine tok wis ngguyu. Nah, suatu kali musim puasa, bulan puasa, musim paceklik. Kanjeng Nabi pun boten dahar selama 3 hari. Beliau puasa wisol. Puasa wisol itu nyambung puasa yang tidak pakai buka, tidak pakai sahur, wisol, nyambung. Karena saking nggak ada makanan, perutnya diganjal batu, karena beliau tidak bisa tegak saking luweni. Nah, pada hari itu kemudian Nu'man bilang kepada Rasulullah menjelang buka, "Ya Rasulullah, aku barusan beli 2 bungkus makanan. 1 buatmu, 1 buatku." Jangan tanya sukacitanya Rasulullah. 3 dino ramangan, ono sahabat ngajak mangan. Belum makan itu Rasul sudah mendoakan. Didongakno wis. Iki sahabat pengertian iki. Liyane mek takon sembayang ae. Ono wong luwe ora tahu dikai mangan. Kemudian buka. Berdua. Selesai buka, Rasul berdiri. Tangani kali Nu'man digandoli.
Teng pundi ya Rasulullah? Loh, mangani lak wis mari, bukan wis mari. Nggih, tapi niki dereng dibayar. Wani ya sampean ngono. Iki sahabat bladus tapi mlebu swarga. Bladus, Pak. Abu Bakar mantu nang ngoten. Ora wani. Umar, ora wani. Nu'man wani, Pak. Bladusnya itu. Dan itu Rasulullah seneng. Dengan sahabat-sahabat yang begitu itu Rasulullah seneng. Karena non formal. Lainnya kan semuanya serba formal. Tanya, "Wah Rasulullah, salat tahajud itu kapan?" Wah, itu Abu Bakar. Lek niki mboten Nu'man, ya Rasulullah. Kula pun salat, kula pun poso, kula pun zakat. Tapi setunggal ingkang kula dereng saged ninggal. Apa Nu'man? Asrob, ngombe, Pak. Nu'man iku maca salat kubam isian. Gliyeng-gliyeng sik mabuk-mabuk ngoten niku, Pak. Nu'man niku, Pak. Makanya setiap ba'da Jumat dia menyediakan punggungnya di beranda untuk dicambuk 80 kali. Dicambuk. Orang nyambuk karo kopluk, ada yang nyambuk sama serban, ada yang sama gamis, orang sing karo bengkiak. Nah, Abu Zar nyambuk dengan tongkat sambil melaknat. Laknatullah brawok. Rasul mendengar, siapa yang melaknat tadi? Abu Zar menjawab, saya wahai Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Jangan melaknat. Wallahu biyadi binafsi. Demi Allah, sumpah Rasulullah. Yang jiwaku berada di tangannya, yuhibbulillah wa rasuli. Demi Allah, yang jiwaku berada di tangannya, Nu'man ini mencintai Allah dan Rasulnya. Kenapa ya, Pak? Awak dewe niku sakjane nggih, Pak. Islam niku mboten enten, Pak. Tradisi kritik niku mboten enten. Kritik niku budaya liberal. Islam niku mboten ngajari ngritik tapi ngajari nasihat. Lha mboten. Nasihat dibagi 3. Tawasau bil haq, tawasau bil marhamah, tawasau bis sabar niku Islam. Rano ajaran ngritik niku. Ngritik niku nggih budaya liberal. Jangan purung nata kritik. Kritik dengar apa wong akeh. Kritik Prof Ahmadul Imilal di sini gitu. Ya enggak boleh loh, Pak. Ulama-ulama salaf itu kalau mereka berbeda pendapat yang diutamakan adalah adab, akhlak. Nomor 1 akhlak, Pak. Pada masa Khalifah Harun al-Rasyid ada seorang ulama datang. Dia berkata, "Wahai Khalifah, menurut saya Anda sudah melampaui batas, sudah menyimpang dari syariat Islam. Maka izinkan saya akan mengkritik Anda dengan keras." Nopo jabai Khalifah? Oh, Khalifah itu top, hafal Quran masalahnya. Khalifah Harun al-Rasyid itu hafal Quran, dia punya hizib, punya kebiasaan sunnah. Setiap hari beliau sholat sunnah minimal 100 rakaat. Itu Khalifah Harun al-Rasyid. Sunnahnya 100 rakaat sehari. Jenengan pinten? Podo kali kulo. Nah, Khalifah Harun al-Rasyid terus bertanya kepada ulama tadi, di dunia ini apa ada raja sekejam Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan, yang sombong, yang lalim, yang membunuh bayi-bayi? Apa ada? Tidak ada. Kalau tidak ada, berarti kamu tidak berhak mengkritik saya. Karena saya tidak lebih jahat dari Fir'aun. Saya tidak lebih jahat tidak lebih sombong dari Fir'aun. Allah berkata, berfirman
dalam Quran surat Toha 42, 43, 44. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah wahai Musa, kalian berdua, Musa dan Harun, kepada Fir'aun, innahu tagha, karena sungguh dia telah melampaui batas. Nemen sombongi, nemen lalimi, nemen takaburi. Tapi apa kata Allah? Faqula lahu qawlan layyinata la'allahu yatadzakkaru aw yas'a. Coba. Allah bernasihat, faqula lahu qawlan layyinata, dan bernasihatlah kepada Fir'aun dengan lemah lembut. Fir'aun, jangan bikin Fir'aun marah, jangan bikin Fir'aun tersinggung. Dan itu Allah masih mendoakan sama Fir'aun. La'allahu yatadzakkaru aw yas'a. Mudah-mudahan Fir'aun ingat dan takut. Quran doa. Itu percatos dengan dan buka. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Faqula lahu qawlan layyinata la'allahu yatadzakkaru aw yas'a. Adab. Imam Syafi'i dan Imam Malik gurunya berbeda pendapat sebanyak 5.679 ikhtilaf. Tapi keduanya tidak saling mentahzir. Keduanya tetap saling menghormati, saling menghargai. Ketika Imam Malik wafat, Imam Syafi'i diminta menggantikan gurunya di Kufah. Imam Syafi'i berfatwa sholat subuh harus pakai kunut. 3 bulan di Kufah, beliau menjadi imam sholat subuh. Beliau tidak pernah pakai kunut. Para santrinya bertanya, wah imam, bukankah selama ini selalu berfatwa pakai kunut saat subuh? Tapi kali ini Anda tidak pernah pakai kunut. Apa jawaban Imam Syafi'i? Tidak tahukah engkau ini masjid guruku, Masjid Imam Malik, beliau berfatwa tidak pakai kunut. Apakah tidak boleh saya menghormatinya? Coba. Buya Hamka tahun 1975 diundang delegasi Hejaz. Berangkat bersama Ki Haji Idham Khalid dan Pak Lukman Harun. Sampai di bandara, Buya Hamka didapuk menjadi imam sholat subuh. Buya Hamka yang biasanya tidak pakai kunut, pada saat itu beliau pakai kunut. Lukman Harun bertanya, lu Buya? Lukman Harun malah wis subhanallah, subhanallah gitu. Terus balik subhanallah, subhanallah. Habis lu Buya, kok pakai kunut? Iya, apa kamu tidak tahu di belakangku ada Kiai Haji Idham Khalid, ketua PBNU. Beliau bisa pakai kunut, aku menghormatinya. Coba. Perbedaan pendapat itu indah bagi orang-orang alim. Bagi orang tidak berilmu, berbeda pendapat, ruwet. Orang arti ilmu nih. Menawi jangan cek Pak, perbedaan pendapat kita dengan teman-teman NU, hampir semuanya masalah sunnah, bukan masalah wajib. Perbedaan kita itu cuma sunnah-sunnah tok. Berbeda hari raya, Idul Adha niku, ya Idul Adha niku sunnah nopo wajib? Sunnah. Siji Rebo, siji Kemis gegeran. Wong ora salat itu ora apa-apa. Lah sunah kok. Nggih lho. Ora salat iki lho ora apa-apa. Wong itu cuma sunah muakkad. Kita itu kan terus terkecoh di situ, Pak. Terkecoh. Saya punya cerita bagus. Ada orang barusan menghafal Quran. Hafal Quran.
terus didapuk jadi imam. Ini saya ceritakan betapa lemahnya fikih. Didapuk jadi imam. Rakaat pertama langsung baca amma yatasaalun wis. Makmum wis rada waduh dawa. Langsung yang belakang bilang subhanallah. Oh, kaget imamnya. Loh, keliru. Langsung dia berubah. Abasa wa tawala. Subhanallah. Waduh, keliru maneh. Apa ya? Ganti. Kulhu. Kulhu Allahu ahad. Sak soft tambah bareng. Subhanallah. Ibu-ibu bek. Imamnya ndredeg wis bingung senden. Wis gak ngatasi. Abasa salah, amayata salun salah, ikabeh subhanallah, waduh senden. Ternyata ada jamaah masbuk dari tempat wudhu, belum sempat sholat, ngilingno. Riko mang durung maca Fatihah, Cak. Tiba irung maca Fatihah. Langsung amayata salun. Ya salah kalah, inilah. Peke itu kan ndak bisa tuh, yo nopo carane ngilingno ngoten niku ayo. Ra iso. Teter subhanallah. Imam tambah bingung. Makanya harus ada yang berani membatalkan diri. Untung emang ono jamaah masbuk. Krungu riko mang rung maca Fatihah, Cak. Mari wis. Salat bubar. Nah ini Bapak Ibu sekalian, bahwa ya kita memang harus beragama itu rada ono guyone didik-didik ngoten lho, Pak. Lho niki bagian ngoten niku. Muhammadiyah niku kok kenceng-kenceng, Pak. Kenceng-kenceng wis didik-didik mlebu neraka ngoten. Wah, ya. Mlebu swarga menurut Muhammadiyah niku wangel, Pak. Wangel. Saestu wangel. Wangel ngoten. Celana melorot mlebu neraka. Rukuk gak kenceng, dari ini mencuri sholat mlebu neraka bae. Kula nate beto kali rencang kula sholat teng Malang. Masjid Salafi, rumiyin Masjid Muhammadiyah. Kula cak sholat teng mriku. Jamaah pinter-pinter, Pak. Derek-derek Salafi niku rata-rata pinter dalil lah. Dalil nyalahno kancane mesti seneng. Lah kanca kula niku rukuk. Lah rukuk niku mboten tumuk nina, jegek ngoten, Pak. Mari sholat bae sing ngilingno. Oh itu diantem nih karo hati semua macam-macam. Data rencang kula jawab nggih lho. Kok iya dibilangi nggih, geger kula kecetit. Wis dalil model apa wis ora tepak wis. Dalil ku yo ndelok empan papan. Aja ngawur syukur dalil. Lah wong kecetit kok didalili tumuk nina. Ya ora iso. Nah ini yang barangkali kita kan juga perlu rotok guyon didik gitu loh. Nah, saya pernah bilang melebet swarga kali melebet neraka niku gampang pundi, Pak? Angel pundi? Sulit mana? Masuk surga dengan masuk neraka. Sulit masuk surga. Melebu swarga niku wangel, melebu neraka gampang. Nyun sewu. Ngombe banyu putih, tangan tengen karo lungguh maca bismillah, mlebu swarga napa mlebu neraka? Mlebu swarga. Urunan gawe tuku oplosan, ketemu polisi dicekel, ketemu bojo dicakar, mlebu swarga napa mlebu neraka? Mlebu neraka. Angel pundi mlebu swarga karo mlebu neraka? Loh, niki mu balik hati-hati niki lek sampean ngomong mlebu swarga angel. Ngel-ngel sampean. Nyuwun sewu malih, ngeloni bojone dhewe. Kate ngeloni maca bismillah. Mari muni alhamdulillah. Mlebet swarga napa mlebet neraka? Mlebet swarga. Ngeloni bojone kancane. Semayanan di WA. Lek ketemu dikepruk. Ayo mlebu swarga napa mlebu neraka? Lah angel endi berarti mlebu swarga karo mlebu neraka? Lah napa sampean kok seneng sing angel-angel?
Gampang Pak masuk surga itu loh, gampang. Para mubalek saja senang ngel-ngel. Para jamaah sekalian, nanti setelah kita ini di alam dunia, masuk alam barzah, alam kubur, kita nanti dibangkitkan di Yaumul Ba'ats, di padang mahsyar. Berdiri tok selama 50.000 tahun. Ngadeg tok 50.000 tahun. Bumi datar seperti roti, tidak ada tempat rendah, tidak ada tempat tinggi. Matahari didekatkan. Dalam keadaan telanjang bulat, belum disunat, tidak beralas kaki. Tinggi kita sama seperti tingginya Nabi Adam 60 hasta. Umur kita sama dengan umurnya Nabi Isa 33 tahun. Sayyidah Aisyah tanglet, ya Rasulullah, kalau kita dalam keadaan telanjang, apa kita tidak malu sama teman-teman? Napa jawe Kanjeng Nabi, waktu iku awakmu wis gak sempat delok tek kancamu. Karena orang sudah sibuk dengan urusan masing-masing. Ada yang keringatnya semata kaki, ada yang keringatnya selutut, ada yang keringatnya sepusar, ada yang sedada, bahkan ada yang tenggelam karena keringatnya. Bergantung amalan kita di dunia. Maka Rasul mengatakan, fatakun naro bisikit tamaro. Lindungi dirimu meskipun dengan sedekah separuh korma. Coba. Separuh korma nih, Pak. Kalau kita sedekahkan dengan ikhlas, bisa melindungi kita dari api neraka. Aliman yajid bi kalimati thayyibah. Kalau kamu tidak mendapatkan separuh kurma, kata Rasulullah, cukup dengan kata-kata yang baik. Ojo seneng nyakiti tonggo, ojo seneng nyakiti teman, jangan suka menyakiti ibu. Pernah suatu kali Rasulullah SAW berkata kepada Aisyah, sah, entenono, mari ki ono ahli neraka liwat. Sah, tunggu, sebentar lagi akan ada ahli neraka liwat. Datang ibu-ibu bawa mukena, bawa mushaf Al-Quran, bawa tasbih, sholat 2 rakaat, terus pulang. Besok lagi Rasul berkata lagi, sebentar lagi akan ada ahli neraka lewat. Datang lagi ibu yang sama, bawa tasbih, bawa mukena, zikir, sholat duha, pulang. Sampai hari ketiga. Hari keempat Sayyidah protes, ya Rasulullah, orang yang Anda bilang ahli neraka itu adalah seorang perempuan ahli ibadah, ahli tahajud, ahlu siyam, ahli Al-Quran. Apa jawaban Rasulullah? Delok entut no. Wong iku mari teko masjidku nandi. Ternyata setelah ditutkan, napa bahasa Indonesia ini ditutkan, diikuti, dia tidak langsung pulang, tapi ngari ngaji nonggo, ngerasani tonggoni, ngerasani kancani. Ono koncone jilbabe bandino ganti, alay-alay fashion show, anta ganti jilbab. Jilbabe gak tahu ganti, ya ono ya ini nyebut gawe karena oleh. Coba. Kabeh salah. Kabeh salah. Kata-kata yang baik. Pernah Sayyidah Aisyah ketika salah satu istri Rasulullah yang bernama Safiyah lewat. Safiyah itu salah satu istri Rasulullah. Nopo Sayyidah Aisyah. Sambil bermanja gitu dia bilang, ya Rasulullah, lihatlah Safiyah itu kok pendek, pendek. Gila no, Safiyah itu kok ndek. Napa jawabe Rasul? Sah, sing kok omongno iku
Lek dicelupno nang segara dadi racun. Maka Rasul pernah berkata, ya Rasulullah, apa yang disebut ahlul ghibah? Apa yang disebut dengan ghibah? Rasulullah menjawab, qala Rasulullah, dzikrartu akhorku akhuka. Kamu membicarakan aib temanmu yang dia tidak suka mendengarnya. Dia berkata, ya Rasulullah, kalau yang tak omongkan benar, kalau yang tak omongkan sesuai dengan kenyataan, iya. Kalau yang kamu omongkan sesuai dengan kenyataan, namanya ghibah. Kalau yang kamu omongkan tidak sesuai dengan kenyataan, namanya fitnah. Coba, berat nih Pak. Maka sekarang hati-hati menggunakan WA. Ghibah jariyah nih Pak. Bayo, sak grup 500 anggota nih. Di-share meneh, bayo. Berat nih. Pada masa Khalifah Al-Ma'mun, ada seorang qadhi yang bernama Nasruddin. Dia dibilang oleh salah seorang, Nasruddin korupsi. Ternyata setelah 3 tahun berita beredar, terbukti bahwa Nasruddin tidak korupsi. Orang yang memberitakan itu kemudian datang ke Nasruddin. Wahai Nasruddin, saya minta maaf. Kenapa? Karena saya telah bilang Anda korupsi. Oh, berarti yang bilang saya korupsi itu kamu toh? Iya Nasruddin, saya minta maaf. Baik, saya maafkan. Satu syaratnya. Apa Nasruddin? Bawakan aku 1 karung tepung. Kenapa hanya 1 karung? Kenapa 3? Enggak, 1 saja. 7 karung saya mampu, enggak, 1 saja. Dibawa tepung itu pada Jumat pagi. Nasruddin bilang, tunggu di sini. Aku tak Jumatan dulu, nanti kita ketemu lagi di sini setelah kita selesai sholat Jumat. Berdua Jumatan. Selesai Jumatan, balik lagi ke tempat karung. Apa kata Nasruddin? Buka karungnya, dibuka karungnya. Ambil tepungnya, diambil tepungnya. Hamburkan ke langit, dihamburkan ke langit. Ditiup angin ke sana kemari. Apa kata Nasruddin? Tak maafkan kamu, asal kamu bisa mengambil tepung yang sudah ditiup angin. Berat Pak. Itu berita kan? Berita sudah menyebar kemana-mana. Dan itu para ulama kemudian menyebut dosa ghibah itu lebih besar dibanding dengan dosa zina. Lebih besar dibanding dengan dosa mencuri. Urusannya panjang. Maka hati-hati dalam urusan ini. Salamatul insan bihiftilis. Hati-hati dengan mulut. Tuh. Nah, para jamaah sekalian, Rasulullah SAW itu adalah salah seorang yang punya akhlak terpuji. Innaka la'ala khuluqin adzim. Sungguh dalam diri Muhammad itu terdapat akhlak yang terpuji. Rasulullah pernah berkata, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahlihi. Rasulullah berkata, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap istrinya, baik terhadap keluarganya, baik terhadap anaknya, baik terhadap suaminya. Wa ana khairukum li ahlihi, dan aku kata Rasulullah adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Rasulullah itu orang romantis. Rasulullah tidak suka dengan laki-laki kasar. Rasulullah kalau nyebut istrinya dengan nama kesayangan. Ya Humairah, wahai si pipi merah. Ngoten nih. Ibu-ibu nanti dipanggil bapak ngoten dengan nama kesayangan. Nah, suatu kali kebiasaan Rasulullah dibuatkan minum oleh istrinya. Kalau dibuatkan minum oleh Rasulullah, separuh diminum oleh Aisyah. Dan istrinya kalau minum itu persis di bekas bibir Rasulullah.
untuk melahirkan sikap sakinah, mawaddah, warohmah. Suatu kali Rasul dibuatkan minum, tapi tidak disisakan, tapi dihabiskan semua. Sayyidah protes, ya Rasulullah, mana bagianku? Kok dihabiskan semua? Aisyah pergi ke dapur bikin minuman yang sama. Ternyata di dapur gulanya habis. Sing enten uyah. Yang disajikan kepada Rasul tadi bukan gula, tapi uyah. Rasulullah niku nek seneng tersenyum, nek boten seneng mendel diem. Nah, ibu-ibu benjing dicoba. Bapak-bapak jenengan damelaken teh kayak uyah. Nek dihabiskan, berarti bapak-bapak tasik sayang kali jenengan. Tapi nek gelasnya dibanting, sami kali kula. Coba. Itu Rasulullah. Masya Allah Rasulullah. Pernah suatu kali Rasul niku poso, siam sunnah. Ba'da asar jagongan. Terus enten sahabat yang sudah berhari-hari kepingin memberi hadiah kepada Rasulullah. Rasulullah itu tidak boleh terima infak, tidak boleh terima sedekah, tapi boleh terima hadiah. Menurut KPK dia tambah gratifikasi lagi. Gak jelas sih. Sunnahnya itu malah memberi hadiah kok. Malah sekarang hadiah tidak boleh. Hadiah itu malah sunnah. Sunnah Kanjeng Nabi itu memberi hadiah. Nah, kemudian dia tidak punya apa-apa selain 3 batang anggur di rumahnya. Dikumpulkan. Yang mateng ditaruh mangkok, yang masak ditaruh mangkok. 1 mangkok penuh diberikan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku punya hadiah untukmu. Nopo? Anggur. Abu Bakar bilang, memberi isyarat bahwa Rasulullah puasa. Orang itu kecewa. Kecewa terus tidak pergi. Apa kata Rasulullah? Fulan, takarub, dekatkan. Mana anggurnya? Dimakan oleh Rasulullah. Mokel Pak Kanjeng Nabi. Bakdo asar poso sunnah mokel. Makan. Dimakan, dikunyah, ditelan, tersenyum. Dimakan, dikunyah, ditelan, tersenyum. Sampai seluruh anggur di mangkok habis. Para sahabat yang dekat bilang, ya Rasulullah, Abu Dzar bilang, kula niki pun 3 dina mboten mangan. Kalau kula mboten dibagai. Ibnu Mas'ud juga bilang, saya malah sudah 4 hari. Biasanya Rasulullah itu kan berbagi. Ini enggak. Anggur sak mangkok dintekno kabeh. Jare Ibnu Mas'ud kira-kira Kanjeng Nabi luwe paling. Apa kata Rasulullah kepada Ibnu Mas'ud? Kon mangerti ya, anggur iku mang rasane sepet. Anggur iku mang rasane kecut. Prasamu aku mang guyu, aku mang ngempet saking sepete. Kenapa Rasul melakukan itu? Karena Rasul tidak ingin yang memberi itu kecewa. Kemudian para ulama mengistinbat hukum. Bolehnya mokel bagi orang puasa sunnah. Orang puasa sunnah itu seperti raja, boleh meneruskan posone, boleh mokel sewaktu-waktu. Mangkane nek jenengan benjing poso Senin, jam-jam 1 ngomong di WA. Gano sing ngejak mokel lagi. Gano sing ngejak mokel lah. Mokel karo gule pantes, iki mboten mokel mbek anggur sepet. Bayangkan Rasulullah. Nah, inilah para jamaah sekalian, terima kasih. Saya mohon maaf, saya di Batu juga ada pengukuhan. Dan langsung berangkat. Matur sangat. Setelah diundang, saya merasa tersanjung bisa hadir di tempat ini. Insya Allah Pak, Muhammadiyah itu organisasi terbaik di dunia Pak. Tidak ada organisasi kita. Nanti saya terangkan tentang
kemenangan dialektik Muhammadiyah kapan-kapan lah. Itu bagus banget, bagus banget. Insya Allah maka kita bersyukur bisa berkhidmat di Muhammadiyah. Insya Allah kita akan menjadi uswah hasanah, menjadi khairu ummah. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.